Ikan talang dimasak pindang. Selamat datang di podcast KPU Ketapang. Sedap. Ya. Sobat-sobat pemilih dimanapun berada, pemilu itu dikatakan sukses jika selesai sesuai aturan dan walaupun ada sengketa dapat diselesaikan dengan baik. Sama-sama kita tahu bahwa KPU Ketapang ini beberapa kali mengalami sengketa. Hampir setiap kali pemilu, sengketa hasil pemilu itu sering terjadi. Nah, untuk itu hari ini kita mau berbicara, ngobrol dengan komisioner KPU yang bidang hukum dan pengawasan untuk tahu strategi apa saja yang dilaksanakan di KPU Ketapang ini sehingga bisa melewati sengketa-sengketa itu dengan baik lah. Artinya bisa selesai dengan baik. Telah hadir bersama kita Komisioner KPU Kabupaten Ketapang bidang hukum dan pengawasan Bapak Kartono Nuryadi. Apa kabar Pak? Oh baik. Masa pandemi ini sehat Pak ya? Sehat. Yang penting 3M ya Pak? 5M sekarang. Oh sekarang 5M betul, maaf saya lupa nih. Karena lagi musim buah harus 5M. Bagian hukum ini kan Pak, kalau setahu saya tuh selimut KPU bahasanya tuh. Jadi yang namanya selimut tuh bisa nyelimuti Pak ya dengan hukum dan pengawasannya, aturan-aturan yang ada dalam hal sengketa pemilu Pak. Sama-sama kita tahu kan KPU ini beberapa kali lah sengketa. Strategi apa aja Pak yang dilaksanakan di Ketapang ini sehingga bisa dihadapi dengan baik lah sengketa ini? Ya, jadi sobat pemilih, jadi KPU Ketapang memang identik dengan persoalan hukum ketika melaksanakan tahapan baik pemilu maupun pemilihan. Misalnya yang terbaru lah di Pilkada 2020 kemarin kita juga tidak luput dari adanya proses gugatan dari para pihak, baik itu peserta maupun masyarakat. Nah, strategi KPU Kabupaten Ketapang khususnya di periode kedua kami di KPU, yang pertama kita perkuat internal di tim hukum KPU. Walaupun personelnya tidak banyak, tapi ketika orang-orang yang ada di dalamnya itu solid, maka ketika ada persoalan hukum kita siap untuk menghadapi gugatan. Yang kedua, penataan dokumen administrasi yang lengkap. Jadi setiap tahapan semua dokumennya ditata, disusun dengan rapi, sehingga ketika ada potensi gugatan, sebelum gugatan itu masuk ke Bawaslu atau ke mahkamah, maka kita sudah bisa memetakan potensi hukumnya terlebih dahulu. Jadi setidaknya itu strategi yang kita lakukan. Kemudian ketika ada gugatan masuk, maka kita menjawab sesuai dengan pokok-pokok gugatan. Jadi tidak melebar dari apa yang digugatkan oleh para pihak. Jadi itu strategi KPU Kabupaten Ketapang untuk memenangkan semua persoalan hukum di setiap jenjang persidangan. Jadi itu mungkin ya. Hampir setiap sengketa tuh hampir setiap menang Pak ya? Ya puji Tuhan lah. Puji Tuhan lah ya. Kita karena memang niat kita tulus untuk menjalankan tahapan pemilu atau pemilihan, maka pasti akan dimudahkan juga oleh Yang Maha Kuasa. Jadi setiap sengketa yang kita hadapi. Kalau boleh flashback ke belakang sebentar Pak, waktu pilkada kemarin tuh sengketa apa ya Pak? Kalau itu boleh tahu lah. Ya. Apa ya tuh, mulai dari bagian mana, terus mana-mana ya dia. Ya, memang di Pilkada 2020 kita memang tidak semua sengketa kita hadapi, sengketa hukum kita hadapi. Misalnya di sengketa hasil kita untuk pertama kalinya KPU Kabupaten Ketapang penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi. Karena ini juga menguntungkan kita karena di masa pandemi sangat dibatasi ruang gerak baik pemohon, termohon maupun pihak terkait untuk menghadiri persidangan, menyiapkan jawaban dan alat bukti. Jadi untuk pilkada kemarin kita tidak ada gugatan, artinya tidak ada sengketa hasil. Tapi di sengketa proses kita banyak dinamikanya. Pertama di sengketa administrasi di Bawaslu, kita sudah diputuskan Bawaslu, KPU Ketapang menang. Kalau penggugatnya kita tidak perlu sebutkan karena sobat pemilih pasti sudah tahu, sudah mendengarkan di media sosial ya. Dan itu kita bisa sampaikan kepada sobat pemilih, untuk gugatan itu sudah inkrah van bewits kalau bahasa orang hukumnya gitu ya, sudah berkekuatan hukum tetap karena baik proses di
pengadilan tingkat pertama di Bawaslu Ketapang, kemudian pemohon mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, kemudian mengajukan lagi kasasi ke Mahkamah Agung, sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung, maka KPU Ketapang di semua tingkatannya puji Tuhan masih diberikan kemudahan dan kita sudah selesai tahapan hukum. Nah, terkait dengan personilnya juga kita tidak luput, walaupun kita sudah berupaya kerja maksimal, dilaporkan juga ke DKPP, ya kita hadapi, dan puji Tuhan juga semua yang dilaporkan ke DKPP dinyatakan tidak bersalah dan direhabilitasi. Artinya semua tahapan sengketa hukum selain sengketa hasil kita sudah hadapi di Pilkada 2020 dan tidak ada kendala dalam proses penyelesaian sengketa hukum. Jadi artinya teman-teman pemilih KPU Ketapang ini cukup teruji lah Pak ya. Sengketa kepemiluan sudah, DKPP pun juga sudah mengalami. DKPP juga sudah, ya termasuk kalau kita flashback lagi lebih jauh ke belakang, 2000 waktu Pilkada 2015, rekor Indonesia 121 penyelenggara di organ KPU, mulai dari KPU, PPK dan PPS dilaporkan ke DKPP. Juga waktu itu masih Panwaslu Kabupaten 3 orang, jadi totalnya 124 orang yang dilaporkan ke DKPP. Dan DKPP memutuskan merehabilitasi semuanya, jadi tanpa kecuali. Artinya kalau bekerja sesuai aturan itu tidak perlu takut lah Pak ya? Iya, tidak perlu takut. Walaupun DKPP pasti selamat lah itu. Ya. Kalau gugatan orang, laporan orang ini bagian dari risiko yang harus ditanggung sebagai penyelenggara pemilu. Nah, terus ini kan kita mau pemilu di 2024 nih Pak, serentak. Bahasanya kan serentak. Terus kalau kita lihat dari segi hukum ini potensi kecurangan dalam pemilu tuh gimana ya, apa ya yang kira-kira potensial lah untuk terjadi kecurangan itu? Ya, kalau memprediksi untuk penyelenggaraan pemilu 2024 karena gawainya besar, pemilu serentak di mana pemilu nasional dan lokal dilaksanakan dalam tahun yang sama, walaupun kalau bulannya kan kita masih menunggu juga keputusan politik dari pemerintah dan DPR apakah dilakukan di bulan yang sama atau di bulan yang berbeda dengan jeda waktu yang agak panjang. Tapi prinsipnya kan akan dilaksanakan di tahun 2024. Maka dapat kita petakan sekarang dengan melihat rekam jejak tahapan penyelenggaraan pemilu 2014 dan 2019, maka setidaknya ada 7 tahapan yang berpotensi terjadinya kecurangan atau pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Yang pertama misalnya di pendaftaran peserta pemilu. Jadi baik partai politik maupun calon anggota DPD maupun pendaftaran presiden dan wakil presiden. Jadi ada juga potensi sengketanya. Karena ini dibarengi dengan pemilu lokal, maka termasuk juga pendaftaran gubernur dan bupati wali kota. Jadi di tahapan ini rawan juga terjadi pelanggaran baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun oleh peserta pemilu serta peserta pemilu dengan peserta pemilu yang lainnya. Jadi di tahapan ini biasanya agak ramai gugatan. Nah, kemudian berikutnya di tahapan pencalonan. Nah, ketika sudah pendaftar ada pesertanya, maka di tahapan pencalonannya. Ketika sudah pencalonan bergeser lagi ke tahapan berikutnya di pemutakhiran daftar pemilih. Ya ini rawan juga karena kalau ada warga kita, terutama sobat-sobat Ketapang yang sudah berusia 17 tahun atau sudah kawin, kalau bahasa undang-undangnya kawin tapi maknanya menikah, baik secara agama maupun secara negara. Jadi yang belum masuk dalam daftar pemilih, maka ini juga berpotensi kalau dihilangkan hak pilihnya kalau tidak didata secara cermat. Kemudian di tahapan berikutnya yang paling rawan juga kampanye. Nah di tahapan kampanye ini kan kalau pemilunya tidak serentak saja banyak persoalan, apalagi kalau serentak. Jadi banyak perhatian orang tertuju ke banyak calon, sehingga ada juga potensi pelanggaran. Tapi biasanya kalau di tahapan kampanye ini banyak melakukan pelanggaran antar peserta pemilu. Jadi KPU dan Bawaslu biasanya menerima laporan dari masyarakat. Kalau Bawaslu menangani pelanggarannya, kalau KPU menindaklanjuti putusan Bawaslu. Kemudian di tahapan berikutnya di pemungutan penghitungan suara.
kemudian direkapitulasi banyak juga jadi potensi pelanggaran. Nah, sebenarnya rekapitulasi nanti dia berkaitan dengan hasil juga di penanganan hasil. Jadi memang kalau di tahapan-tahapan yang penting lah ya istilah ini, tahapan-tahapan utama tuh potensi itu selalu ada Pak ya. Selalu ada potensi untuk terjadi kecurangan. Jadi strategi kita supaya potensi-potensi itu tidak menjadi kenyataan di lapangan pada saat pelaksanaan, maka kita lakukan upaya melakukan pendidikan politik baik kepada pemilih maupun melibatkan partai politik juga, karena kalau hanya pemilihnya yang kita sampaikan informasi tentang kepemiluan, partai politiknya tidak mau tahu dengan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tentunya masih ada pelanggaran. Jadi KPU Kabupaten Ketapang punya program juga nih untuk mengajak semua pihak menyongsong pemilu serentak 2024 secara aman, damai, dan lancar melalui program di PPID KPU Kabupaten Ketapang. Jadi melakukan diseminasi, kemudian menyampaikan informasi, melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula, kepada kelompok-kelompok masyarakat. Jadi ini bagian dari upaya kita untuk mempersiapkan diri menghadapi pemilu 2024 sehingga potensi-potensi kecurangan atau sengketa itu bisa kita minimalisir, dan target kita kan 2024 nanti untuk KPU Ketapang secara keseluruhan jadi tidak ada persoalan hukum gitu ya. Jadi kalau bahasa Ketapangnya zero lah ya. Oke Pak, baiklah Pak. Jadi memang ke depan ini KPU Ketapang siap lah Pak ya menghadapi tahapan baik pun potensi-potensi kecurangannya. Yang penting kan secara hukum semua bisa diproses lah kalau memang ada terjadi pelanggaran. Kalau saya yakin dan percaya siapapun nanti yang melanjutkan penyelenggaraan pemilu di KPU Kabupaten Ketapang, karena sahabat pemilih perlu juga ketahui kalau di KPU Ketapang ini kan ada 5 orang nih, 3 orangnya sudah akan purna tugas pada bulan Juni 2023 gitu ya. Nah, sehingga siapapun nanti akan melanjutkan pasca 2023, Juni 2023, kami yakin dan percaya karena Sekretariat KPU Kabupaten Ketapang ini sudah tahan banting menghadapi segala gugatan, segala proses sengketa, baik sengketa administrasi maupun sengketa hasil. Nah, kemudian menghadapi ancaman pidana juga kita sudah yakin KPU Kabupaten Ketapang secara kelembagaan siap menghadapi pemilu 2024. Jadi dengan catatan KPU Kabupaten Ketapang tetap berada di rel yang benar gitu ya. Karena prinsipnya kalau kita berada di jalur yang benar, kalau prinsip kami mau dikejar orang sampai ke lubang jarum pun kita hadapi gitu ya. Nah, kalau kita yakin pasti kita akan menang gitu ya. Kalau sesuai aturan pasti selamat lah Pak. Pasti selamat. Tuhan pasti akan bersama kita. Kayaknya sudah cukup banyak Pak yang kita bicarakan hari ini. Saya rasa bisa kita lanjutkan di lain kesempatan. Oke, kawan-kawan pemilih, cukup sekian pembicaraan kita hari ini dengan Komisioner KPU Pak Kartono Nuryadi yang membidang hukum dan pengawasan. Akhir kata, ada kelapa diambil santan. Sampai jumpa di lain kesempatan.